Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, kita akan membahas tentang hama belalang kembara di Sumba Timur dengan nama ilmiah Locusta migratoria manilensis Meyen. Pembahasan ini dilihat dari perspektif teologi sosial, yaitu bagaimana manusia membangun relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam sebagai bagian dari keutuhan ciptaan. Dalam kehidupan manusia, bencana alam dan serangan hama sering membawa dampak besar bagi masyarakat. Salah satu gambaran yang kuat tentang hal ini dapat ditemukan dalam kitab Yul. Nabi Yul menggambarkan serangan belalang yang merusak tanaman, kebun anggur, dan sumber pangan umat Israel. Peristiwa itu bukan hanya menunjukkan kerusakan alam, tetapi juga menjadi peringatan agar manusia sadar akan ketergantungannya kepada Tuhan. Serangan hama belalang kembara di Sumba Timur, terutama pada tahun 2018 sampai 2023, memberikan dampak besar bagi masyarakat. Hama ini merusak ladang dan sawah, sehingga masyarakat mengalami kerugian ekonomi, kelangkaan pangan, dan kepanikan sosial. Karena dampaknya luas, pemerintah Kabupaten Sumba Timur menetapkan serangan hama belalang ini sebagai kejadian luar biasa. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pertanian. Persoalan hama belalang juga menyangkut lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan pemerintah, dan iman. Karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan teologi sosial melalui 4 langkah, yaitu pemetaan masalah, analisis, refleksi teologis, dan perencanaan pastoral. Belalang kembara memiliki 3 fase perkembangan. Fase pertama adalah soliter. Pada fase ini, jumlah belalang masih rendah dan belum terlalu merusak. Fase kedua adalah transisi. Pada fase ini, jumlah belalang mulai meningkat dan membentuk kelompok kecil. Fase ketiga adalah gregarius. Pada fase ini, belalang membentuk gerombolan besar, menjadi lebih rakus, agresif, dan dapat merusak lahan pertanian secara luas. Serangan belalang di Sumba Timur bukan kejadian baru. Serangan pernah terjadi pada tahun 1973 sampai 1975. Kemudian muncul kembali pada tahun 1999 sampai 2002. Ledakan besar kembali terjadi pada tahun 2020 sampai 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hama belalang adalah masalah berulang yang membutuhkan penanganan serius. Dampaknya sangat besar. Pada awal musim tanam tahun 2022, kerusakan tanaman akibat hama belalang mencapai lebih dari 3.000 hektare. Tanaman yang terdampak antara lain jagung, padi, kacang tanah, kelapa, bambu, dan tanaman lainnya. Bagi masyarakat petani, tanaman bukan hanya hasil panen, tetapi juga sumber pangan, sumber ekonomi, dan bagian dari kehidupan keluarga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini terus terjadi. Pertama, sistem kewaspadaan dini masih lemah, sehingga perkembangan populasi belalang sering terlambat dipantau. Kedua, pemahaman tentang siklus hidup belalang masih kurang. Ketiga, perilaku manusia yang merusak lingkungan, seperti pembakaran padang dan berkurangnya predator alami, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, pengendalian hama masih banyak mengandalkan pestisida. Padahal penggunaan pestisida berlebihan dapat berdampak buruk bagi tanah, air, tanaman, dan kesehatan manusia. Karena itu, pengendalian yang lebih ramah lingkungan juga perlu diperhatikan, seperti penangkapan manual atau pemanfaatan belalang sebagai pakan ternak dan pupuk tanaman. Dalam refleksi teologis, serangan hama belalang dapat dilihat sebagai peringatan. Jika mengacu pada kitab Yul, hama belalang digambarkan sebagai peristiwa yang membawa penderitaan dan kehancuran. Namun dalam terang kasih dan anugerah Tuhan,
Peristiwa ini juga dapat dimaknai sebagai panggilan untuk bertobat, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara ekologis. Manusia diajak untuk meninggalkan perilaku yang merusak alam. Alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Alam adalah rumah bersama, tempat manusia hidup dalam relasi dengan Tuhan dan seluruh ciptaan. Karena itu, menjaga alam berarti menghormati karya Tuhan dan mensyukuri anugerah kehidupan. Pada bagian pastoral planning, prinsip utama yang ditekankan adalah palang pintu, bukan palang merah. Artinya, pencegahan lebih baik daripada penanganan setelah masalah menjadi besar. Gereja, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama membangun pemahaman tentang kehidupan biologis belalang, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat solidaritas sosial. Hama belalang adalah ancaman bersama. Tidak ada masyarakat yang dapat mengatasi persoalan ini sendirian. Karena itu, dibutuhkan kerjasama, kepedulian, dan tindakan nyata. Gereja dapat hadir untuk membangun kesadaran umat, pemerintah hadir melalui kebijakan dan pengendalian, sedangkan masyarakat ikut menjaga lingkungan dan terlibat dalam upaya pencegahan. Sebagai penutup, serangan hama belalang kembara di Sumba Timur adalah persoalan yang kompleks. Masalah ini tidak hanya tentang tanaman yang rusak, tetapi juga tentang kehidupan masyarakat, relasi manusia dengan alam, dan tanggung jawab iman terhadap ciptaan Tuhan. Melalui teologi sosial, manusia diajak melihat krisis ini sebagai panggilan untuk berubah. Kita dipanggil untuk menjaga alam sebagai rumah bersama, memperkuat solidaritas sosial, dan hidup lebih bijaksana di hadapan Tuhan. Terima kasih.